A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang apa yang dimaksud dengan tanwin iwad. Tanwin yang ia merupakan bagian keempat dari macam-macam tanwin, yaitu tanwin iwad, bahwa yang dimaksud dengan tanwin iwad adalah at-tanwinul ladzi yu'awwidu bihi an syai'in mahdzufin yu'ta bihi lil ikhtisar. Bahwa tanwin tersebut dihadirkan karena ia menggantikan sesuatu yang dibuang dan dihadirkannya dalam rangka untuk ikhtisar atau untuk meringkas. Apa sesuatu yang dibuang itu terbagi menjadi 3 bagian, bahwa tanwin iwad itu kemarin terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama iwadan an harfin wahidin, kemudian yang kedua iwadan an kalimatin. Nah, iwadan an kalimatin, dan yang ketiga adalah iwadan an jumlatin. Apa sesuatu yang dibuang yang dapat digantikan dengan tanwin yang disebut dengan tanwin iwad tersebut adalah satu huruf yang dibuang. Dan kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan tentang bagian yang pertama ini, bahwa tanwin tersebut dihadirkan karena menggantikan satu huruf yang dibuang. Seperti contoh kalimat ghawa shin, di mana asli daripada kalimat ghawa shin ini aslinya adalah ghawa shiu. Dan kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang bagaimana proses ghawa shiu menjadi ghawa shin, bahwa tanwin ini adalah tanwin iwad karena dia menggantikan satu huruf yang dibuang. Dan pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang bagian yang kedua. Apa yang dimaksud dengan tanwin al-iwad an kalimatin? Tanwin iwad, tanwin pengganti yang ia dihadirkan, di mana dengannya kita menggantikan satu kata yang dibuang. Jadi ada satu kata yang tidak disebutkan. Ada satu kata yang tidak disebutkan. Tanwinul iwad alladzi yu'ta bihi iwadan an kalimah. Iwadan an kalimatin. Tanwin iwad yang ia didatangkan untuk menggantikan satu kata yang tidak disebutkan. Yaitu seperti salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilati." Qul ya'mal ala syakilati. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kita akan lihat di dalam susunan ini, manakah yang ada tanwinnya? Yang ada tanwinnya adalah kalimat kullun. Kata yang saya garis bawahi ini, kullun ini, dia menggunakan tanwin. Apa artinya kullun?
Kullun itu artinya adalah setiap. Ya. Setiap. Nah, di dalam ayat tersebut kita lihat, ya, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan setiap apa, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Katakanlah wahai Muhammad, setiap berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Nah, setiap apa ini sudah bisa difahami. Ada kata yang dibuang. Bukan cuma satu huruf yang dibuang, tetapi ada satu kata yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa kata tersebut? Kata tersebut adalah insan. Kullu insanin. Jadi aslinya adalah kullu insanin. Setiap manusia. Nah, kalimat insan di sini sudah tidak lagi disebutkan, namun ada yang menggantikannya. Apa yang menggantikan kalimat insan ini sehingga tidak lagi perlu untuk disebutkan, yaitu dengan menghadirkan tanwin. Kalau kemarin kan, kalau pada pertemuan kemarin itu kita belajar tentang ghawashin, ya, bahwa di sini ada satu huruf yang dibuang dan dibuangnya itu diganti dengan tanwin. Sementara di dalam contoh ini bukan satu huruf yang dibuang, namun satu kata yang dibuang. Apa kata yang dibuang itu adalah insan, setiap manusia. Kullu insanin ya'malu ala syakilatihi, bahwa setiap manusia. Artinya bahwa kalimat ini sudah dapat difahami. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kalimat insan, namun susunan ini sudah dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan kullun ini, setiap ini adalah setiap manusia. Ya, jadi misalkan saya mengatakan kullun yandam, misalkan. Contoh yang lainnya misalkan setiap itu menyesal. Setiap apa? Setiap orang. Kullu wahidin yandamu. Jadi kalimat kullun yandam, semua atau setiap dia menyesal, maka setiap apa? Kita dapat memahaminya bahwa ada kata yang dibuang. Apa kata yang dibuang itu? Yaitu kalimat wahidin. Kullu wahidin, setiap orang. Ya, yandamu, dia pasti akan menyesal. Jadi kita menghadirkan tanwin ini, dalam rangka menggantikan satu kata yang dibuang. Yu'ta bihi iwadon an kalimatin. Dia dihadirkan dalam rangka menggantikan satu kata yang dibuang. Bukan satu huruf. Karena definisi tanwin iwad, apa? Definisi tanwin iwad adalah tanwin yang dihadirkan untuk menggantikan sesuatu yang dibuang. Apa sesuatu yang dibuang itu? Yang pertama kemarin sudah kita bahas adalah satu huruf yang dibuang. Kemudian yang kedua adalah satu kata yang dibuang seperti yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Seperti kalimat kullun ya'malu ala syakilatih atau kullun yandamu. Bahwa di situ ada kata yang dibuang yang aslinya adalah kullu insanin. Jadi susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya tidak lagi disebutkan dan bisa ditanwin menjadi kullun dan kullun. Kullun ya'malu, kullun yandamu. Itu disebut dengan tanwin iwad yang menggantikan satu kata yang tidak disebutkan atau satu kata yang dibuang. Nah, mungkin saya akan bawakan contoh yang lainnya untuk supaya kita lebih memahami. Karena dengan kita menghadirkan banyak contoh, insya Allah nanti kita juga akan lebih mudah untuk memahami sebuah konsep atau sebuah teori nahwu. Nah, contoh ini saya ambil dari ayat Al-Quran lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Illal muttaqin. Jadi semua teman-teman yang akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Jadi mereka yang akrab di dunia ini, maka tidak ada jaminan bahwa kelak di akhirat mereka juga akan tetap menjadi sahabat atau menjadi teman yang akrab, karena seluruh teman-teman yang akrab pada hari itu satu sama lain akan saling bermusuhan, kecuali ya illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa, kecuali pertemanan yang dibangun atas dasar ketakwaan. Kita tidak membahas tentang makna daripada ayat tersebut, namun kita ingin membahas tentang apa ada di dalam susunan ayat ini, tanwin iwad, tanwin yang menggantikan satu kata yang dibuang. Jawabannya ada, yaitu pada kalimat li ba'din. Para teman-teman itu di hari itu sebagian mereka untuk sebagian. Ini arti secara bahasanya, sebagian mereka untuk sebagian. Nah, di sini ada untuk sebagiannya, ini apa maksudnya? Yaitu untuk sebagian dari mereka. Berarti ada kata yang dibuang. Apa kata yang dibuang itu? Kata yang dibuang itu adalah kata hum. Hum itu artinya adalah mereka. Kalimat hum ini sudah tidak lagi disebutkan. Jadi aslinya adalah al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'dihim. Jadi aslinya adalah al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'dihim. Ini aslinya. Li ba'dihim. Namun ya, kalimat him ini sudah tidak lagi disebutkan. Dan ketika tidak lagi disebutkan, ketika mahdzuf, ketika dibuang, maka ia digantikan. Apa yang menggantikan kata hum tersebut adalah tanwin ini. Nah, li ba'din, tanwin ini dihadirkan sebagai ganti satu kata yang dibuang. Jadi al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, aslinya adalah ba'duhum li ba'dihim. Sama seperti tadi ketika saya mengatakan kullun yandam, artinya di situ ada satu kata yang dibuang, kullu insanin yandam. Jadi takwilannya adalah apa? Takwilannya adalah li ba'dihim, dan kalimat him ini, domir hum ini, kata ganti ini sudah tidak lagi disebutkan dan cukup digantikan dengan tanwin. Dan tanwin semacam ini disebut sebagai tanwinul iwad, yaitu yaitu tanwin yang ia dihadirkan untuk menggantikan satu kata yang dibuang. Insya Allah dapat difahami dengan baik apa yang dimaksud dengan tanwin iwad yang ia dihadirkan untuk menggantikan satu kata yang dibuang. Demikian, semoga dapat difahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.